Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aninda, NIM F10612010009, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menyelesaikan dua permasalahan ataupun dua soal yang telah diberikan oleh Bapak Hamdani selaku dosen pengampu fisika untuk kimia beberapa hari yang lalu. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Satu mol gas yang berada dalam sistem tertutup melalui 4 tahapan siklus termodinamika dengan menggunakan data energi dalam, kalor, dan kerja yang diberikan pada tabel berikut. Usaha pada tahap 4.1 sebesar. Dari tabel tersebut, kita ketahui bahwa besarnya energi dalam 1,2 sama dengan negatif 200 Joule, delta U ataupun energi dalam dari 41 sama dengan 4700 Joule, Q ataupun kalor 23 sebesar negatif 3800 Joule, Q34 sama dengan negatif 800 Joule, W ataupun besarnya kerja 1,2 sama dengan negatif 6000 Joule dan W34 sama dengan 300 Joule. Yang ditanyakan pada persoalan tersebut yaitu besarnya kerja ataupun W41. Yang dimana untuk mencari jawabannya kita harus mengerjakan langkah-langkah tersebut. Yang pertama, dengan mencari terlebih dahulu nilai dari kalor 1,2 ataupun Q12 dengan menggunakan rumus hukum 1 termodinamika. Yang dimana rumusnya yaitu delta U sama dengan Q ditambah W. Nah, rumus tersebut merupakan penjumlahan dari kalor ditambah dengan kerja untuk mencari energi dalam. Maka untuk mencari besarnya kalor pada 1,2 kita kurangkan delta U ataupun energi dalam dengan besarnya kerja yang menjadi Q12 sama dengan delta U 1,2 dikurang W12. Kita masukkan nilai yang telah diketahui yaitu Q sama dengan negatif 200 dikurang negatif 6000. Maka hasilnya yaitu Q12 ataupun besarnya kalor 1,2 sebesar 5800 Joule. Langkah yang kedua yaitu kita harus mencari nilai besarnya energi dalam pada 34 dengan menggunakan rumus delta U 34 sama dengan Q34 ditambah W34. Maka kita masukkan nilai yang telah diketahui pada soal menjadi delta U 34 sama dengan negatif 800 ditambah 300, hasilnya adalah negatif 500 Joule. Langkah yang ketiga yaitu kita harus mencari besarnya energi dalam 23 menggunakan rumus keseluruhan dari nilai energi dalam dengan menjumlahkan antara energi dalam 1,2 ditambah energi dalam 23 ditambah U, delta U ataupun energi dalam 34 ditambah delta U 41. 0 sama dengan maka kita masukkan keseluruhan nilai yang telah diketahui menjadi 0 sama dengan negatif 200 ditambah delta U23 ditambah negatif 500 ditambah 4700. Maka kita mendapatkan nilai dari delta U23 dengan menjumlahkan 200 ditambah 500 dikurang 4700 dan menghasilkan nilai negatif 4000 Joule. Nah, setelah itu kita harus mencari besarnya nilai dari W23 dengan menggunakan rumus W sama dengan delta U dikurang Q. Maka W23 sama dengan delta U23 dikurang Q23. Kita masukkan nilai yang telah kita dapatkan sebelumnya dengan menjumlahkan antara delta U23 dikurang negatif dari Q23, yaitu W23 sama dengan negatif 4000 dikurang negatif 3800. Maka nilai dari W23 sama dengan negatif 200 Joule. Nah, setelah diketahui komponen-komponen yang harus kita cari, langsung saja kita mencari nilai dari W41 menggunakan rumus penjumlahan antara W12 ditambah W23 ditambah W34 ditambah W41. Kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapatkan sebelumnya dengan negatif 1400 sama dengan negatif 6000 ditambah dengan negatif 200 ditambah 300 ditambah W41. Negatif 41
kita pindah ruaskan antara W41 dengan negatif 1400 yang dimana masing-masing nilainya akan bertukar. Maksud saya tanda positif negatifnya akan bertukar, yang dimana W41 yang semulanya positif pindah ke kiri akan menjadi negatif, dan yang semulanya negatif 1400 pindah ke kanan akan menjadi positif. Dan langsung saja, negatif W41 sama dengan negatif 6000 ditambah negatif 200 ditambah 300 ditambah 1400. Kita dapatkanlah nilai dari negatif W41 sama dengan negatif 4500. Kita menginginkan bahwa nilai tersebut ke dalam nilai yang positif, maka dari itu harus kita kalikan dua ruas dengan negatif yang hasilnya menjadi W41 sama dengan 4500 Joule. Nah, kita telah mendapatkan besarnya nilai usaha ataupun kerja pada kolom 41 yaitu sebesar 4500 Joule. Kita lanjut kepada soal yang kedua. Dalam sebuah bejana yang masanya diabaikan terdapat A gram air dengan suhu 42 derajat Celcius dicampur dengan B gram es dengan suhu negatif 4 derajat Celcius. Setelah diaduk ternyata 50% es melebur. Jika titik lebur es 0 derajat Celcius, kalor jenis es 0,5 kal per GK, kalor lebur es 80 kal per G, maka perbandingan antara A dan B adalah. Diketahui dari soal bahwa T air ataupun suhu air sebesar 42 derajat Celcius, Ts ataupun suhu es sebesar negatif 4 derajat Celcius, T akhir ataupun suhu akhir yaitu sebesar 0 derajat Celcius. Karena apa? Karena setelah diaduk ternyata 50% es melebur. Lalu Cs ataupun kalor jenis S yaitu 0,5 kal per GK, C air sama dengan 1 kal per G derajat Celcius, L ataupun kalor lebur sama dengan 80 kal per G, A kita analogikan sebagai massa air dan B yaitu sebagai massa es. Yang dipertanyakan dalam soal ini yaitu perbandingan antara A dan B. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini kita menggunakan rumus asas-Black, yaitu menggunakan hukum asas Black yang dimana rumusnya ialah Q lepas sama dengan Q terima, yang dimana M air kita kalikan dengan C air dikali T air dikurang T akhir sama dengan MS dikali CS dikali T akhir dikurang TS ditambah CS ditambah MS dikali L. Kita masukkan komponen-komponen yang telah diketahui dari soal yaitu A dikali 1 dikali 42 dikurang 0 sama dengan B dikali 0,5 dikali 0 dikurang negatif 4 ditambah 0,5 dikali B dikali 80. Maka kita mendapatkan hasil 42A sama dengan 2B ditambah 40B. Kita jumlahkan antara 2B dan 40B yang mendapatkan hasil 42A sama dengan 42B dan kita sederhanakan dan sama-sama dibagi 42 maka hasilnya yaitu 1A sama dengan 1B. Jadi perbandingan nilai antara A dan B adalah 1 banding 1. Dengan kata lain perbandingan massa antara massa A, massa air dan massa es adalah 1 banding 1. Mungkin cukup sekian penjabaran dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.